Oke, di video kali ini gue akan jelasin ya, mendingan jadi pengusaha atau jadi seorang investor. Ini datang dari pertanyaan banyak banget dari kalian dan juga dari teman-teman gue. Karena gue punya pengalaman di dua bidang ini, jadi gue rasa gue bisa kredibel untuk ngomong tentang topik ini ya. Gue pernah jadi pengusaha, gue pernah sampai sekarang pun jadi investor. Jadi gue kasih tahu secara objektif, enaknya jadi pengusaha atau jadi investor nih. Plus minusnya itu apa sih dari kedua ini? Intinya ya kalau kalian gak mau panjang-panjang nonton video ini satu kalimat yang gue selalu sebutin ke teman-teman dekat gue. Gue selalu bilang gak semua orang tuh bisa jadi pengusaha. Ini gue kesel banget kenapa? Karena banyak banget ya misalnya orang bikin motivator gitu bilang, oh lu bisa bisnis, lu bisa ini. Gak semua orang tuh bisa jadi pengusaha, tapi semua orang bisa jadi investor. Nah kalian harus garis bawahin itu. Gak semua orang tuh bisa jadi pengusaha ya. Jadi jangan delusional. Kalau lu dari kecil gak ada tendensi untuk bisa jualan dan lain-lain, lu pasti gak bisa jadi pengusaha. Orang yang jualan kelas bisnis itu tai semuanya ya. Semuanya gue kasih tau itu tai. Gak akan ada yang bisa ngajarin lu bisnis ya. Apalagi bisnis autopilot itu gak ada ya. Pengusaha itu dilahirkan bukan dibuat. Contoh ya, gue kasih contoh sederhana. Kalian di sini pasti ada yang pernah ngalamin, mungkin ya beberapa dari kalian yang gajinya UMR. Kalian gaji UMR ya di kerjaan kalian mulai ngerasa, oh gue lebih pintar nih dari bos-bos gue lebih pintar dari rekanan kerja gue. Karena gue gaji UMR, gue harus dapat lebih. Ya. Kok gue nggak digaji lebih? Dengan ego lu yang setinggi langit itu akhirnya lu ngapain? Lu coba keluar gitu. Lu coba keluar untuk jual skill lu. Nah makanya gue tantang kalau misalnya semua orang bisa jadi pengusaha di sini ya. Lu semua yang gaji UMR gue tantang. Coba lu keluar jadi kerjaan lu. Kalau emang skill lu seberharga itu, cobalah bikin usaha jual jasa lu. Kalau emang skill lu jago tapi lu gak bisa jualan jasanya juga sama ya. Makanya banyak yang UMR ngerasa dia deserve more, ya ngerasa dia hebat, dia jago ya. Milenial ini ngerasa dia skillnya lebih tinggi, dia coba bikin usaha ya. Akhirnya semua tabungannya hilang, dia balik jadi gembel, dia kerja lagi, mulai lagi dari UMR. Siklusnya begitu kan, merasa jago, keluar, bangkrut bisnisnya, kerja lagi. Lu bukan pengusaha ya lu harus telan mungkin hidup lu nggak spesial amat gitu. Gue itu paling jauh ya dari motivator. Gue di sini seorang yang pengen nampar kalian balik ke realitas. Makanya gue benci banget dibilang, oh Timothy itu motivator anak muda. Bukan. Gue tuh cuma pengen tampar kalian buat kasih tahu realita hidup yang sulit ini seperti apa. Kita mungkin bahas dari pengusaha dulu ya. Pengusaha itu kan sesuai namanya pengusaha ya. Dia orang yang berusaha. Orang yang berusaha itu sangat sulit ya untuk bisa bikin bisnisnya jalan. Karena secara statistik, berapa sih bisnis yang lewat dari 5 tahun pertama? Berapa sih? Kalian cari Google aja sendiri. Berapa bisnis yang tahan 10 tahun pertama? Jawabannya nggak banyak. Kenapa? Karena ada persaingan usaha ya, ada inflasi, ada kompetisi dan semua. Itu sangat susah gitu ya. Lu harus ngerti customer lu harus ngerti produk lu harus bisa R&D produk, lu harus bisa marketing, bisa sales, bisa HR, bisa ngurus orang, bisa jadi leader, bisa ngurus company. It's not easy, bisa accounting, bisa finance, there's a lot of things to become a good businessman. Dan gue yakin 99,9% dari kalian yang nonton video ini gak akan pernah jadi pengusaha seumur hidup kalian. Mungkin kalian delusional, mikir, oke, gue akan jadi pengusaha, terus kalian coba, kalian gagal, terus kalian nangis. Tapi gue yakin 99,9% yang nonton ini itu gak akan pernah bisa jadi pengusaha. Orang yang suka ngomong ya, oh kalian harus jadi pengusaha karena jadi pengusaha itu enak ya. Jadi pengusaha itu enak, waktunya bebas ya, you have time freedom, lu bisa jalan-jalan ya kan. Ada yang pernah bilang, gue pernah dapat iklan bahkan dibilang bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Buset, keren banget. Mau bisnis autopilot daftar di sini. Gue cuman kasih tahu lu, cuman orang goblok ya yang ngajarin orang untuk bisnisnya autopilot. Jawabannya nggak ada ya. Lu lihat bank paling besar ya di negara ini itu diturunin bahkan juga ke anaknya. Ya, bisnis itu tidak ada yang bisa autopilot. Dia bisa jalan doang tapi stagnan. Dan bisnis yang stagnan, ya ini gue ajarin lu semua. Lu kalau mau bisnis yang grow itu ownernya harus ada di dalam. Ya. Jarang sekali ya bisnis yang bisa bergerak tanpa ownernya. Tapi kan ini ada direkturnya udah profesional. Ownernya tetap nelpon di belakang, gua kasih tau lu aja yang nggak tahu ya. Bisnis dengan owner itu bisa grow. Orang bisnis dengan owner aja bisa turun, apalagi tidak ada owner, lu autopilotin ke karyawan ya pasti hancur lebur bisnis lu ya. Bisnis yang stagnan adalah bisnis yang mati. Kenapa? Karena ada namanya cost of capital. Makanya ini motivator bisnis ini gak paham gitu. Makanya cuman hidupnya jualan motivasi bisnis, gak punya bisnis beneran gitu. Gue bisa ngomong kenapa? Karena lu bisa lihat gitu outlet fisik gue gitu di mana aja. Gue tahu gak gampang gitu untuk bikin bisnis ya. Dan gak ada yang autopilot. Semua ideation tuh dari founder. Mungkin satu-satunya hal positif yang gue bisa cari tentang berbisnis ya, bisnis itu sangat sulit. Sangat sulit dan sangat capek. Satu-satunya hal positif yang gue bisa kasih tahu kalian adalah lu ngerasa punya fulfillment ya. Lu ngerasa lu build something ya. Lu ngerasa ini karya lu, ini sebagai bayi lu gitu loh. Yang lu grow pelan-pelan dari 10 karyawan ke 100 ke 1000. It's like your baby gitu. Jadi ini fulfillmentnya. Karena resiko jadi pengusaha tuh terlalu besar menurut gue untuk 99,9% orang. Ketika lu mulai suatu restoran ya.
Misalnya nih, lu chef gitu, lu mulai suatu restoran atau bukan chef mulai restoran, lu kan tahu betapa sulitnya itu. Pertama lu bikin ya kan lu keluarin modal ya, lu modalin bisnisnya pakai semua tabungan hidup lu dari kerja, terus lu lompat ke dunia usaha. Lu modalin pakai semuanya, anggaplah restoran lu hebat, restoran lu laku ya. Restoran pertama laku. Untuk buka restoran kedua lu butuh apa? Butuh modal lagi ya. Mungkin semua profitnya nggak bisa lu nikmati untuk beli mobil, tapi profitnya lu pakai untuk buka restoran kedua. Mungkin selama 3 tahun dividen lu itu nggak pernah keluar, tapi masuk ke perusahaan namanya retained earnings. Retained earnings ini buka lagi capex ya, capital expenditure di restoran baru. Ketika restoran lu baru jadi ini, anggaplah let's say lu jago lah, lu rame. Lu tabung dari 2 restoran ini jadi 4 ya, sampai jadi 10 restoran. Ketika jadi 10 restoran, 2020 terjadi Covid. Lu nggak bisa jualan selama 6 bulan, restoran lu tutup 10-10-nya. Lu udah nabung dari dulu, udah sampai 10, bangkrut. Karena Black Swan, karena political event. That's how hard business is. Dan during those whole years yang lu buang apa? Waktu lu, you get nothing. Ya mungkin lu bilang, oh saya dapat pengalaman, tapi it's up to you lah. People do business to make money. Ya. Sekarang kita akan bahas dari kacamata investor ya. Dan menurut gue investor ini orang yang lebih efisien dibanding pebisnis. Kenapa? Karena ini adalah, namanya di dunia ini kapitalisme bekerjanya. Capital ya. Orang yang tahu gimana cara taruh capital dari satu tempat ke tempat yang lain akan jadi orang yang paling kaya. Kalau lu mau kejar fulfillment, yes, kejar bisnis. Tapi lu mau ngejar uang, kejarlah jadi seorang investor. Gue yakin akan ada orang sok pinter yang ngomong di sini, oh Jeff Bezos itu bisnis bro. Jeff Bezos itu mulai bikin Amazon. Gue kasih tahu, Jeff Bezos itu adalah trader dan investor di hedge fund namanya DE Shaw. Ya, dia kerja di situ dengan gaji sangat tinggi dan dia melihat waktu itu dia adalah analis di bidang online marketplace ya. Di dunia digital ini dia lihat satu produk yang katalognya hampir infinity. Ya, katalognya banyak sekali, nggak bisa dijual di toko fisik. Itu satu hal yaitu buku. Makanya Amazon mulai dari buku. Bukan karena dia suka buku, tapi he saw a gap. Dia ngeliat gap di dalam market yang gak ada yang isi. Karena dia sebagai investor di hedge fund firm namanya DE Shaw. Dari situ dia bikin Amazon. Gue sebagai investor, gue bisa tahu gitu loh. Oh gue gak usah running F&B ini, tapi gue taruh duit sini, gue tahu cara kerjanya gimana. Oh ini ada tambang ini, gue taruh duit di tambang nikel. Gue tahu cara kerjanya gimana. Oh ada ini, gue taruh duit sini. Oh gue tahu cara kerjanya gimana. Ya. Kalian sebenarnya cuma tahu sedikit dari yang gue tahu. Oh ini ada perusahaan ERP bagus, gue invest softwarenya. Gue bisa punya multidisciplinary dari berbagai macam skill set. Ya. Karena gue nggak harus fokus bikin satu restoran jadi 10, ekspansi 50, 100 gitu. Gue bisa cross gitu. Gue liat opportunity di Bitcoin, gue hajar. Gue liat di sini, gue hajar. Liat di sini, gue hajar. Tapi ya mulainya nggak begitu. Mulai sama ya. Susah seperti kalian. Gue itu orang susah ya. Makanya gue bisa ngomong seperti ini dan ilmu gue sampai sini. Karena gue praktisi, gue benci banget lihat orang cuma motivator cuma ngajarin orang apa bisnis autopilot. Itu goblok, kalian buang aja semua. Ada yang bahkan ada bukunya gue bisnis autopilot itu buang ke tong sampah aja, nggak ada jawabannya ya. Lu mau sistemin SOP, nggak ada ya. Gue nggak ketemu satu orang pun yang gue tahu punya bisnis autopilot. Tidak ada satupun yang gue kenal ya. Triliuner yang punya bisnis autopilot, I've never seen one. Mereka semua kerja dan mereka gila-gilaan kerjanya dan mereka hebat di bidangnya masing-masing. Investor itu kan gue bilang tadi, gue ceritain kalau restoran itu butuh namanya capex ya kan. Ya bisnis ada banyak. Tapi kalian get the general idea. Kalau lu produksi plastik ya, pabrik lu sekian, lu bisa produksi sekian. Untuk lu bisa produksi lebih banyak plastik untuk jual ke lebih banyak orang ketika demand lu increase, apa yang terjadi? Lu harus keluarin modal lebih banyak lagi untuk bangun pabrik lebih banyak. Intinya itu. Modal itu harus ditahan dalam buat kembangin bisnisnya. Dan itu kalau bisa bangkrut di ujung lu hilang semuanya. Sedangkan lu jadi investor, lu unlock yang namanya scalability, skalabilitas ya. Jadi lu nggak constraint dari tempat, harus nyari lokasi, nggak. Tapi lu bisa unlimited ya, scalingnya. Bisnis itu pertambahan ya. Jualan berapa ayam ke berapa orang ya. Berapa ayam ke berapa orang. Investasi itu perkalian ya, menggandakan uangnya. Ya. Dari tadinya 1 miliar jadi 5 miliar, jadi 10 miliar, jadi 100 miliar, jadi 1 triliun. Bisnis itu tidak seperti itu. Bisnis itu nggak linear ke atas ya. Kalian paham? Itu investasi itu perkalian. Kalau bisnis itu penambahan. Lu punya klien segini, jasanya harga segini, kliennya sebanyak ini, tambahin banyak klien atau naikin harga jasanya. Itu bisnis penambahan. Dan itu nggak scalable. Coba kalian sekarang Google ya. Berkshire Hathaway itu perusahaan yang dibuat sama Warren Buffett. Kalian Google karyawannya berapa? Jawabannya 395 ribu. Gue masih ingat sampai sekarang. 395 ribu. Itu total karyawan di holding company-nya. Karena dia perusahaan investasi yang banyak invest, konglomerasi. Ya. Dia ada beli asuransi namanya Geico, dia beli 100%. Tapi dia bukan yang bikin Geico, dia beli Geico. Dia bukan yang bikin perusahaan furniture, dia yang beli perusahaan furniture. Total karyawannya 395.500. Tapi karyawan yang di holding company-nya, di Berkshire Hathaway-nya itu cuma 25 orang. That's why kantor gue sekarang ya. Gue punya kantor, itu cuma 25 orang ya. Gue desain tempat itu hanya untuk 25 orang, tidak pernah lebih.
Kenapa? Karena Berkshire aja bisa running dengan 25 karyawan. Itu jadi perusahaan nomor 8 ya di dunia. Kalian bayangin. Itu namanya efisiensi. Kalian bisa scale ya. Skalabilitasnya unlimited. Karyawan 25 bisa sampai punya holding company yang karyawannya ada 395.000. Bill Ackman dia punya Pershing Square Capital. Kalian lihat karyawannya nggak sampai 20, belasan bahkan. Dengan fund sekian miliar dolar itu ya puluhan triliun, karyawannya cukup belasan. Karena bisnis scalable cuma butuh karyawan sedikit yang sangat-sangat pintar. Dan investor itu punya real time freedom yang gak seperti pebisnis. Karena ketika dia investasi, misalnya gue beli misalnya saham Coca-Cola, ya gue biarin Coca-Cola yang kerja buat gue. Itu real autopilot. Ya. Ketika gue beli Bitcoin, gue biarin Bitcoin bekerja untuk gue. Ketika gue beli saham perusahaan bank, gue biarin direksinya bekerja untuk gue. Kasih gue dividen, kasih gue capital gain. Ya, you do your part ya, para direksi dan komisaris itu meningkatkan fungsinya. Ya, ada direksi dan komisaris, lu belajar ntar di Business 101. Itulah untuk meningkatkan yang namanya shareholders value. Gue di sini bukan sebagai yang bikin Holy Wings Group gitu. Gue nggak bikin Atlas, wah beach club terbesar di Bali. Gue bukan yang jago operasionalnya di sana, tapi gue investornya. Paham nggak? Jadi sampai sini kalian paham ya. Jadi investor tuh selalu lebih enak karena kita bisa cross lini. Nah pertanyaannya dapat uangnya dari mana kalau mau jadi investor? Itu kan pertanyaan kalian. Itu bisa dimulai dari kalian karyawan. Saran gue daripada kalian coba misalnya kalian jadi karyawan nih. Oh gue mau jadi pengusaha keluar ya. Daripada uang lo habis semua ke restoran yang gue bilang tadi. Lebih baik lo investasikan, lo mainin game ini. Kenapa? Ini skalabilitasnya bukan hanya di uang, tapi di ilmunya ya. Lo invest 2 juta rupiah. Ya, lo analisa misalnya saham bank ya, atau saham Coca-Cola 2 juta rupiah sama 2 juta dolar itu sama persis cara mainnya. Kenapa skill gue compounding terus? Karena dari gue invest dengan cara yang benar ya. Gue analisa financial statement seperti apa. Manajemennya seperti apa, transkripnya gue bacain semuanya, corporate presentationnya seperti apa, gue lihat semuanya. Jadi skill itu yang dari gue kecil ya, gue 15 tahun udah begitu. Itu translate sampai 10 tahun, 1 dekade gue di industri ini. Ya gue udah tajam banget, gue tahu oh ini kayak gini. Oh misalnya ini analisanya kalau misalnya properti pakai apa, oh properti pakai earn-out. Oh kalau pakai ini kita pakai price to sales gitu. Oh kalau ini kita lihatnya gimana, lihat nilai bukunya tapi terdiskon nggak? Itu dari luar kepala ya. I can value a company very fast. Kenapa? Karena I've been doing that. Gue udah melakukan itu dari gue umur 15 tahun. Dari kalian tuh kencing belum lurus masih naik layangan. Jadi buat lu yang iri sama gue, kok hidup gue bisa begini, hidup lu begitu? Kita memang orangnya beda. Lu 15 tahun gak nyari-nyari laporan keuangan kayak gue. Jangan expect hidupnya sama. Tapi di sini gue bisa kasih tau apa? Gue bisa kasih tau step by step apa yang telah gue lakukan supaya kalian gak usah lewatin jatuh bangunnya gue. Menurut gue lebih enak lu jadi karyawan fokus ya, tingkatin skill lu, jangan keluar dari pekerjaan lu fokus berinvestasi. Hidup lo akan jauh lebih makmur and you'll be cash rich. Lo pasti lihat banyak pengusaha yang kelihatannya bisnisnya gede tapi gak punya duit. Kenapa? Karena uangnya muter aja di bisnisnya. Gak pernah dripping keluar. Gak pernah dapat dividen yang asik kayak investor. Itulah kenapa investor selalu kan cashnya lebih banyak dibanding pengusaha. Dan kalian lihat ujungnya pengusaha itu adalah jadi investor. Jadi ketika mereka ujungnya perusahaan, pengusaha adalah perusahaannya bisa TBK ya. Perusahaan bisa TBK ya, saham mereka bisa keluar ke publik, mereka dapat capital fresh akhirnya. Mereka right issue untuk bisnisnya dan mereka pribadi dapat uang. Nah, ketika mereka pribadi dapat uang, itu apa yang mereka lakukan? Mereka berinvestasi dari sana. Unik kan? Lu bikin ini semua capek-capek, ujungnya cuma dapat pool of cash. Kenapa nggak nyari pool of cash-nya in the first place? Cari uangnya dulu ya. Ini gue ada cerita sederhana. Gue bilang tadi Warren Buffett beli perusahaan furniture. Gue mau ceritain sederhana tentang perusahaan furniture ini. Ada orang namanya Rose Blumkin ya. Rose Blumkin ini nggak lulus SD. Rose ini mulai dengan jualan furniture modal $2.500 ya. $2.500. Dia itu kerja sampai 103 tahun umurnya. 1983 dia jual semua perusahaannya ke Warren Buffett. 1983 dia jual semua perusahaannya ke Warren Buffett seharga 60 juta US dollar. Dari 2.500 sampai 60 juta US dollar. Hebat kan? Luar biasa. Kerjanya nenek-nenek ini sampai 103 tahun. Kalian tahu beberapa tahun belakangan omset dari perusahaan itu berapa? 1,5 miliar USD ya. Omsetnya ya. Dia jual semua perusahaannya buat 60 juta dolar. Buffett itu dapat tahun lalu 1,5 miliar. 1,5 miliar US dollar per tahun dapat uang kayak mesin. Cetak. Pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari sini? Jangan jadi Ross Blumkin. Jadilah Warren Buffett ya. Jadilah orang yang beli perusahaan orang lain. Jangan jadi orang yang bikin. Jadi orang yang beli, yang caplok-caplok perusahaan. Gue bukan bikin kayak restoran gue ini, gue gak peduli operasionalnya apa. Gue yang selalu taruh duit. Tapi ini kebiasaan yang gue dapat dari dulu gitu. Dari dulu, contohnya kan gue selalu nyari duit itu udah lama ya. Dan menurut gue, PR sekolah tuh buang-buang waktu. Jadi yang gue lakukan adalah gue kumpulin yang pintar, sini gue bayar lu aja, lu kerjain. Dari dulu gue selalu begitu ya. Gue punya kebiasaan, karena gue malas, ngapain gue kerjain PR gak berguna kayak begini. Gue mending kerjain
bisnis gue dapat duit beneran. Jadi itu yang gue lakukan dan gue kebiasaan melakukan itu. Sama kayak kerja kelompok kan, restoran ini, chefnya siapa, operasional siapa, ya udah lu buat nih duitnya. That's how I make my money. Ya, gue adalah seorang investor, gue bukan pengusaha. Jadi banyak yang keliru, banyak kira Timothy itu pengusaha, bukan. Timothy seorang investor. Kelihatan gue bisnis gue banyak, kenapa? Karena gue yang memang banyak majority invest di sana. Tapi itu bukan gue yang bikin from ground up. Atau bahkan yang baru yang kalian lihat itu bukan gue yang buat. Ya, ada timnya, ada operasional yang buat, gue cuma taruh duit dan gue kasih arahan lah gambaran seperti ini, kita akan bikin financial seperti ini dan gue rapin seperti ini. The time to learn is now, karena skill investasi gue bilang tadi 2 juta rupiah sama 2 juta dolar, there's no difference, it's the same analisa, same management analisa, same financial analysis, sama semuanya ya, sama semuanya. Lu mau uang kecil atau uang besar, better start learning now. And selalu ya, investasi terbaik yang lu bisa lakukan adalah ke leher ke atas ya, ke ilmu lu. Seperti ini contohnya. Lu buang waktu lu untuk belajar. Oh ternyata lu jadi investor lebih enak dari jadi pengusaha. Oke, gue mau pengen jadi investor. Inilah investasi waktu lu. Ini lu lagi investasi leher ke atas gitu. Lu dapetin ilmu yang gue tabung selama 1 dekade. Gue compact, gue suruh anak-anak edit, gue lempar ke lu. Dan lu di sana di rumah bisa nonton ini. Ya. Dan lu bisa menikmati. Jadi itu aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.